warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taman Firdaus. Kita pada pertemuan kali ini mereview lahan porangnya milik siapa? Monggo Mas, perkenalkan Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Uus ya. Okay. Ya, ini perkenalkan nama saya Wisnu Santosa ya. Dari petani porang dari Banyudono khususnya. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke lahan porang kami. Ya, untuk bertanam porang ini saya pemula ya, dari tanam katak, dan katak itu katak campur. Katak campur kita tanam ini udah sekitar umur hampir 5 bulan. Kemarin tanam bulan apa Mas? Bulan 11. Bulan 11 tanggal 15. Jadi pertengahan ya. Ini pas lahan berapa Mas ini Mas? Ini kurang dari 2000. Kurang dari 2000. Kurang dari 2000. Kalau total ini Mas, lubangan kemarin kan ini pakai mulsa Mas. Iya. Bisa dijelaskan Mas kenapa ini pakai mulsa Mas? Ya karena kalau kita pakai mulsa itu lebih apa ya? Ringan di biaya untuk pembersihan gulma. Jadi kalau tidak pakai mulsa kemungkinan besar kita agak nambah sedikit untuk pembersihan gulmanya nanti, dan mungkin cukup mengganggu untuk pertumbuhan porangnya. Ya. Terus kemarin ini Mas, boleh minta tahu beli bibit kataknya berapa Mas kemarin Mas? Kemarin beli bibit katak sekitar 30 kilo lebih. 30 kilo lebih ya? 30 kilo lebih. Itu ini kalau total tanaman berapa ini Mas? Berapa jumlah pohonnya ini? Kurang lebihnya 5.000. 5.000. Ya, Sekitar lubang ini. 5.000 lubang. Ya. Boleh tahu Mas ini jarak antar gulu ini Mas, antar beret ini berapa Mas ini? Kalau dari untuk antar lubang dari samping ke samping itu 40. Kalau ini Mas lajur ke yang panjang Mas, berapa ini? Lajur ke panjang ini ya sekitar 6 meter. Sananya 6 meter ya? Sananya hampir 12 meter. 12 meter. Satu ini Kak. Terus jarak ini Mas panjangnya sini sama? Sama 40. Jadi ini 40 kali 40 ya? 40. Terus gulutan ini Mas, antar gulutan ini berapa Mas jaraknya nih Mas? Kalau untuk gulutan ini saya bikin 80 cm. 80 cm ini ya, gulutannya? Untuk kalennya sekitar 30. Kalennya 30. 30 lebih. Kok ini saya lihat bagus-bagus Mas, sudah hampir setangan ini mayoritas. Resepnya apa Mas bagi para pemula Mas, kalau misalnya yang baru? Ini kan di lahan sawah ini kan pertumbuhannya sangat bagus. Ya. Treatmentnya awal gimana Mas? Ya saya sendiri juga pemula ya, masih belajar juga, dan alhamdulillah kok bisa tumbuh dengan baik. Dan ini sudah mulai banyak yang dorman. Dari awal kita pengolahan lahan itu harus pupuk dasar. Pupuk dasar kemarin pakai apa Mas? Pupuk dasar saya campur kotoran kambing sama sapi. Ini kalau boleh tahu Mas, segini banyak ini habis berapa sak atau berapa kilo Mas untuk pupuk dasarnya ini Mas? Kalau pupuk dasar kemarin habis hampir 30 sak ya untuk lahan semua ini. 30 sak. 30 sak. Itu satu saknya kira-kira berapa Mas? Satu sak sekitar itu sak pupuk itu ya sekitar 25 kilo ya. 25 kilo, 30 kilo. Pakai dolomit nggak Mas untuk selahan sawah kemarin ini Mas ini? Kalau dolomit saya tetap pakai. Segini menghabiskan berapa banyak Mas? Kalau dolomit saya agak ngirit ya, kemarin tuh sekitar cuma 10-an kalau nggak salah. 10 sak. 10 sak. Satu saknya berapa kilo Mas? Agak tipis, yang 20 kilo. Yang 20 kilo. Harganya berapa Mas itu kalau dolomit itu Mas? Wah, dolomit itu ya nggak semua toko sama ya. Nggak semua toko sama. Jadi, kisaran berapa Mas? kisaran ada yang 18.000. Bisa dilihat ini Mas, yang gede Mas, coba pakai tangan Mas itu Mas. Seberapa Mas? Nah, bisa buat perbandingan. Ini tunas ketiga ini. Tunas ketiga ini. Tunas pertama sudah mau dorman. Iya, ini kita lihat bisa ini sangat di lahan sawah ini. Padahal ini nih, lihat nih, kanan kirinya masih tanam padi ya Mas ya. Iya, padi semua. Padi semua, ini hasilnya maksimal. Ini lumayan. Ini penyiangan berapa kali Mas ini Mas? Penyiangan kalau saya buruh pabrik ya hampir tiap hari itu, pagi sore nyicil, kalau udah lebat gini ya pakai tenaga harian ya. Mulsa ini kemarin butuh berapa roll Mas ini Mas? Ini 2 roll kemarin, sisa separuh. 2 roll sisa separuh. Itu lubangnya sudah dilubangi apa lubang sendiri Mas ini kemarin? Ini lubangin sendiri, kita atur jarak sendiri ya. Ya ini. Ini kemarin dibajak dulu apa langsung dipacul Mas ini Mas? Ini kemarin
sebetulnya bekas singkong, jadi kita tinggal ngatur gulutannya. Ya. Bekas singkong. Sama lihat yang tidak dibersih. Kalau ini kemarin katak sedang ke mini kalau yang sebelah sini. Kalau yang ini rata-rata kemarin isi berapa mas? Bisa tunjukin sekarang mas, yang rata-rata bisa kemarin mas belinya mas. Kemarin tuh rata-rata ya segini. Coba lihat, dilihatin mas. Nah, saya sebentar. Hampir sejempol lah. Ambil sejempol lah rata-rata ya. Berarti isi berapa mas? 200-300 ya? Ya 150 sampai 200. 150 sampai 200 nih. Tanamnya rapat sekali, nggak apa-apa ini. Nanti kalau sudah satu batang nggak kelihatan rapat. Ini kan karena banyak. Ini rencana mau dipanen berapa musim mas ini mas? Nanti mungkin 2 musim, saya lanjut 2 musim. Tapi dipanen dulu nggak ini mas? Sementara saya biarkan dulu. Biarkan ya. Iya. Kalau yang ini mas, ini katak mini ya? Ini katak sedang ke mini, campur ini. Ini sama jarak tanam apa sama mas? Sama Kok beda semua. nih mas? Di tengah ada ini lubangnya, Ya. ada tambahan. Yang sana juga ada. Cuman yang katak-katak kecil itu katak mini sekali, daripada dibuang saya tanam buat kedepannya buat bibit umbi. Ini walaupun katak mini sudah gini, rata-rata tunas berapa kali mas ini mas? Katak mininya nih? Ini udah 3 sampai 4. Itu ada yang 3 sampai yang keempat itu mungkin sudah dorman. Kalau ini mas, keseluruhan kemarin mas, ini dari pupuk sampai sekarang ini modal yang udah dikeluarkan berapa banyak mas ini mas? Kalau untuk dari awal tanam sampai sekarang ya Perkiraan aja mas? kiraan ya 20-an. 20 itu sama sewa lahan ini. Oh gini ya? Lahannya nyewa saya. Iya wah. Oh, tahunan ya mas ini ya? Tahunan. Udah bagus nih. Kalau bawah naungan cukup bagus pun. Iya. Bisa mas, coba lihat sana mas. Ini yang ini kenapa ini mas gulutannya agak lebar ya? Ya ini kemarin kurang koordinasi sama itu tenaga hariannya. Oh. Kurang paham ya? Kalau ke sana sudah rata. Bagus ya. Oh ini kita lihat nih, yang kecil-kecil aja sudah kayak gini. Ini masih hijau semua ya, dormannya masih lama nih mas ya? Ini yang tunas pertama mungkin udah dorman. Iya. Ini tunas pertama ini. Nih, tunas pertama aja kataknya segini nih. Ini dari katak mini ya, ini udah laba ini, laba katak ini. Ini bagus nih. Ini walaupun jadi katak mini, tetap aja ini mas, coba lihat mas, dipakai tangan mas. Ini hasilnya juga bagus ya mas ini. Ya, ini sampai katak sedang sampai mini ini. Ini berapa tunas berarti mas itu mas? Tunas 4 ini. 4 ya? Iya udah tunas 4. Ini masih seger semua, yang lainnya padahal yang lain sudah masih musim, ini masih pada seger ya. Karena di lahan sawah dan ini ya. Dan tanahnya kalau pakai mulsa itu tanahnya tetap lembab ya mas ya? Awet gembur juga. Oh, bisa dilihat nih, kita buka nih. Gembur juga ini. Nih tanahnya tetap gembur dan terjaga kalau pakai mulsa. Sawah ya. Nah, ini tunas baru mungkin keluar lagi. Nah, masih bagus nih. Ini kita bisa lihat nih. Ini dari yang katak mini aja segini ya mas ya. Bagus ya. Paling enggak kataknya segini. Oh, ya ini kita lihat. Nih, pegang mas, coba mas. Berapa mas itu? Setelunjuk ya. Nah, sudah. Ditaruh aja ya sini ya mas ya. Iya, ini belum saya ambilin, belum sempat. Nanti kalau sudah bersih gulmanya baru kita ambil. Iya. Nih, bagus nih bisa. Ini tingginya sekitar 1 meter ya mas ya? 1 meter nih. Bagus perkembangannya. Dorman masih 2 bulan lagi nih kali ya mas ya? Iya, yang mas, tunas terakhir ini mungkin masih agak. Ini kalau gini ini mas, perlu di pengairan nggak mas ini kalau gini mas? Enggak sama sekali, cuma mengharapkan air hujan. Cuma yang penting ini ya mas ya, airnya ini bisa tuntas nih, bisa kita lihat nih. Yang penting apa ya, saluran air kita tetap jaga biar tidak. Ini bisa kita lihat mas, kemarin itu treatment pupuknya berapa kali mas ini mas? Selama 4 bulanan ini mas? Kalau saya sendiri terus terang setiap 1 bulan pasti mupuk. Pupuk pakai pupuk apa mas? Saya pakai fermentasi urin sapi bisa, urin kelinci bisa. Dicampuri apa mas itu mas? Itu saya cuma pakai EM4 sama tetes tebu. Oh, berat dosisnya berapa mas itu mas? Itu kalau saya fermentasi ya urinnya 1 liter, tetes tebu 3/4 sama EM4 1 tutup botol aja. 3/4 apa mas? 3/4 mili. 3/4 mili. 3/4 itu botol apa? Botol
botol aqua kecil itu. Oh, aqua kecil ya. Oh, sekitar berarti 2 gelasan ya. Iya. Nggak nyampe. 1 gelas ya perkiraan ya. Itu difermentasi berapa lama Mas itu? Minimal 8 hari. Itu dibuka tutup nggak Mas? Kita buka tutup untuk buang gasnya. Itu buka tutupnya berapa lama Mas? Berapa hari gitu? Biasanya kalau fermentasi itu 2 hari. Buka ya? 2 hari itu Buka. dia, ya buka, baru dia reaksi ada. Kalau kata-kata sekarang belekutuknya itu. Itu berapa lama Mas bukanya Mas itu Mas? Kalau boleh tahu Mas? Paling sebentar, nanti. Paling setengah menit ya? Ya nanti kita Tutup buang, lagi ya? Ya nanti tutup lagi. Nih kita lihat nih, yang sini nih udah tinggi-tinggi semua. Pupuknya di sana kok. Oh ya, ini kita lihat nih. Nih, bagus semua ini. Ini kalau mungkinan kalau lihat batangnya itu ya rata-rata di atas 1 kilo lebih nih Mas. Ya, amin. Iya. Ini tunas terakhir. Nih tunas terakhir coba Mas pakai tangan Mas, cek Mas. Ini tunas terakhir ini. Nah ini wah udah nih, sudah gini, udah gede itu. Ini katanya lumayan. Sudah. Ini tunas yang pertama ini. Iya. Terus kalau semprotnya itu disemprot ke tanahnya apa ke daun Mas kemarin? Kalau saya untuk pemupukan kocor terus. Kita kocor. Bu. Kocor ke tanah langsung. Langsung di ini Iya, lubang. di lubang. Oh, itu berapa banyak lama Mas? Maksudnya periodiknya Mas? Maksudnya Ya per berapa ya, hari? Itu tadi 1 bulan sekali pasti saya mupuk. 1 bulan sekali pasti mupuk ya. Iya. Nih bagus nih kita lihat nih. Nih. Bagus ini padahal di sawah. Di sawah ini. Tanahnya tanah apa Mas? Hitam ini ya? Tanah hitam campur pasir ini. Campur hitam, campur pasir nih, lihat sekitarnya nih. Sawah semua nih, sendiri nih. Gak ada yang lain. Nih, bagus ini. Ini bisa kita lihat, sangat bagus. Terus ini Mas, tips bagi para pemula bagaimana Mas kalau pengen memulai Mas? Tipsnya apa dulu Mas ini? Ya kalau saya sendiri juga pemula, kalau untuk pengalaman saya pribadi ya kita upayakan pengolahan lahan itu harus maksimal. Lahan harus benar-benar sudah jadi, pupuk fermentasi harus benar-benar sudah jadi ya. Kalau belum jadi pupuk nanti bisa mengakibatkan jamur. Fermentasi kemarin kalau orang kita diseleb nggak di itu? Yang pupuk ini, pupuk Iya. kotoran sapi sama Iya. kambing ya enggak. Jadi Kita cuma fermentasi di petani peternaknya. Jadi di sana sudah cukup lama. Saya ambil sudah kering. Saya rasa sudah bagus, langsung saya tabur. kemarin pakai kohi kambing apa sapi Mas? Campur ini Hmm, sama sapi sama kambing. sapi sama kambing ya. Saya campur. Karena sulit untuk cari pupuk di sini. Oh, ini jaraknya rapet enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, nanti kan kalau sudah hilang tunas-tunas yang ini kan kelihatan nggak rapat. Nih bagus nih rapat. Jadi ngurangi kelembapan ya. Kalau Iya. di sini malah bisa berteduh ya Mas ya. Iya, kalau kita bersihin rumput malah Adem hijau, ya. Ini di sawah rata-rata 1 meteran lah. Jadi ini masih hijau semua ini. Yang dorman masih dikit ini, masih bertumbuh terus ya. masih tumbuh tunas terus. Ini tanahnya lembek ini, nih tanahnya nih. Kemarin habis hujan enggak masalah ya ini. Terus treatment apa lagi Mas selain ini? Pakai pupuk kimia nggak Mas? Kita pupuk kimia, saya jujur pakai cuma pertama ya. Sedikit karena apa ya? Karena mungkin dia belum bisa menyerap dari pupuk dasar. Saya karena kan pohon sudah mulai mau kering, terus saya kimia sedikit, alhamdulillah bisa tertolong dan seterusnya saya organik terus. Iya, nggak apa-apa ya. Terus ini Mas, apa namanya? Penyiapan lahan ini kemarin dari bulan apa Mas? Kan 6 bulan 10 ya. Saya ini cuma 1 bulan. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Saya habis penggulutan itu saya biarkan dulu. Sama biar tanahnya biar mapan. Terus bulan 11 saya tanam. Kemarin pupuknya itu sebelum dikasih di gulutan sini atau dari awal baru dikasih dulu Mas? Saya kasih tengah pupuknya. Jadi setelah Gulutan separuh saya kasih pupuk, baru timbun tanah lagi. Oh, jadi pupuknya nyimpen di tengah gitu ya? Tengah. Jadi bikin gulutan dulu baru nyimpen gitu ya? Ini tunas pertama Durman. Nah, yang tunas pertama Durman, yang lainnya belum ya. Ini semua aman Mas dari bakteri-bakteri Mas? Ya untuk sementara ini beberapa ada jamur tapi nggak semua, cuma 1-2 ya jamur. Ya inilah dari ribuan. Kalau total istilahnya Mas pohon itu sekitar berapa Mas ini kalau yang ini? Kurang lebih 5.000 pohon. Jadi ya mati 1-2 lumrah ya Iya, Mas ya. iya. Yang enggak ini bagus ini.
Ini bagus. Rencana masih mau 2 musim. 2 musim. Rencana nanti untuk bibit kataknya kembangkan kembali. Terus ini Mas, kemarin beli kata ini di bulan apa Mas? Saya beli katak bulan Juni. Kalau nggak Juni, Juli ya kemarin. Oh, saya jadi simpan beberapa bulan. Jadi lebih aman ya? Iya. Kalau bulan-bulan sekarang, bulan 4 itu masih riskan ya? Riskan. Kena jamur ya? Ini bagus nih lahannya semua ini. Bisa dilihat Mas, ini Mas kemarin yang tadi yang untuk apa namanya? Yang pupuk organiknya, POC-nya. Nih, lahannya subur semua nih, 1 meteran nih. Bagus. Dan panas nggak kerasa ya Mas ya? Iya. Kalau ngeliat gini ya. Udah kuning. Ya ini rata-rata nih, lihat nih. Ini masih nih kataknya. Ini masih hijau semua nih, 1, 2, 3. Iya, masih lama ini. Iya, katanya belum. Ini kemarin padahal dari bibit yang kayak gini ya Mas ya? Iya, bibit ini besar sedikit. Ya, rata-rata segini. Iya. Dajinya udah segini, udah 1, 2 banyak ya. Rapat ya. Iya, sini. Ini bagus ini. Rapat semua, tapi di bawah tanahnya masih seger. Kalau mupuk dungkruk. Ya, nungkruk dungkruk ya. Kalau bahasa Jawanya merunduk. Bahasa Indonesianya. Nih, sawah nih. Tetangganya nih masih padi, masih kecil-kecil nih. Ini petani milenial, yang lain tanam padi, ini tanam porang ini. Pemula yang pertama garap sawah. Nah, pertama garap sawah ini. Bagi para petani milenial nih, lihat nih. Kalau lihat hasilnya gini, ya seneng ya Mas ya. Daripada di rumah mending di sawah panas ya Mas ya. Kalau lihat hasilnya kayak gini ya. Ya buat nyambi nih. Nih PPPS-nya. Nih PPPS-nya taruh di sini Mas. Nggak apa-apa Mas. Ya, taruh di sini. Kalau di rumah itu kasihan tetangga, bau biasanya. Oh, ini kalau segini berapa liter Mas itu Mas? Ini taruh 20-an liter. Kalau 20 liter dikasih EM4 berapa Mas ini Mas? EM4-nya ya 20 tutup botol itu. 20 botolnya Ya, dia? Iya, tutup botol EM4. Oh, terus dikasih itu berapa gelas ya? Sekitar 2 gelas ya Mas ya? Sekitar 1 gelas. 1 gelas ya? 1 gelas nggak nyampe. 3/4 itu. Molasenya ya. Iya. Tapi terus diubek Mas? Enggak. Kalau diubek dia keluar terus, berkutuk terus. Jadi taruh aja Iya, gitu ya? bukan, ya. Jadi setelah itu, terus pencampuran untuk pengaplikasiannya Mas? Tangki tadi Mas, tangki berapa itu Mas ukuran itu? Ya, saya pakai ember, kalau seliter sudah jadi ini saya campurkan sekitar 15 liter air. Berarti 1 ember pas itu dikasih 1 liter? 1 liter fermentasi. Iya, kasih 16 liter air. 16 liter Ya. ya. 1 ember itu ya sekitar Ya, ya. 1 Itu ember. terus pengaplikasiannya per ini Mas, per lubang dikasih berapa Mas? Kalau untuk perkiraannya ya cuman itu satu gelas perkiraan, kan kita pakai kocor jadi nggak bisa mengira-ngira Ya, ya. jadi satu pohon. Satu pohon 1 gelas. Sekitar 1 gelas. 1 gelas Besar. gelas yang Teh itu. gelas yang teh ya sekitar berapa ya? Itu ya berapa ya? 200 milian. 200 mili ya. Iya. Jadi untuk 5.000 pohon butuh berapa ini Mas? Kita butuh 3 drigen. Butuh 3 drigen. 3 drigen untuk 5.000 ya. Untuk 5.000 sih. Jadi ini tips biar ngirit nggak beli pupuk kimia ini ya. Jadi difermentasi selama berapa Mas? Minimal 8 hari. Minimal 8 hari baru bisa dipakai ya. Untuk 1 liter perbandingan 16 air. Satu itu ya Mas. Embernya segitu ya Mas ya? Ya, embernya segini. Nah, bisa ditunjukin Mas coba Mas. Ya, ini embernya. Nah, Ini kan ember apa ini ya? ember cat lah. Ember cat yang 25 kilo itu ya? Ya, itu bisa untuk jalan-jalan bawa ke sana ya. Terus kalau untuk daunnya ada perawatan khusus Mas, disemprot enggak? Kalau saya kemarin saya semprot untuk yang kena cendawan ini ya. Iya. Tapi ternyata tidak tidak menyelesaikan, tapi cuman mengurangi. Tapi kalau saya browsing itu ternyata cendawan ini memang Bawaan. Jadi kita tidak bisa untuk menghilangkan untuk diporang. Semua rata-rata seperti ini. Tapi ini bagus Mas hijaunya ini semua. Masih ini Lebar-lebar. lebar-lebar semua ini bisa di dalam ya. Jadi intinya ini rencana Mas ini masih dipupuk lagi cair berapa kali lagi Mas ini? Rencana untuk kedepannya ya nanti nunggu sampai dorman semua. Entah nanti berapa kali lagi. Iya. Yang penting setiap bulan pasti saya kasih vitamin, kasih makanan lah. Iya. Tapi ini masih
Lama Mas ini. Iya. Ini kalau lihat ininya masih lama ini. Masih lama. Masih hijau semua. Bagus. Oke, makasih. Terus ini Mas, semprot gulmanya yang pinggir ya? Kalau tengah jangan ya? Kalau tetap saya cuma pinggir aja. Pinggir aja ya. Kita pakai manual. Pakai manual ya. Jadi ini bagi para petani pemula jangan minder ya, belajar ya Mas ya, mulai ya. Usaha yang penting Action. ya, action, niat. Jadi di sini mungkin bagi orang mungkin ditawakan kali Mas ya. Ya, mungkin Pernah ada yang mentertawakan Mas gini Mas? ya kalau menertawakan mungkin enggak, kalau cuman kok apa ya, tanam seperti ini kan lama gitu, modalnya juga banyak. Yang penting kita tetap usaha, yang penting nanti harganya tetap bagus. Ya Mas, ya sini aman. Oke, gitu Mas, saran bagi para petani pemula apa Mas tripnya ya Mas yang mungkin mau dibagikan Mas tripnya? Ya untuk kalau bagi pemula ya saya sendiri juga pemula. Jadi ya yang penting pengolahan lahan, yang itu yang nomor satu. Kalau ada pun penyakit di pohon porang itu awal mulanya ya dari tanah. Jadi kalau tanahnya bagus, kemungkinan tidak sampai ke batang sampai daun, insya Allah. Iya. Terus yang kedua Mas, pemilihan bibit Mas, gimana Mas? Kalau untuk pemilihan bibit, yang pasti yang sudah dorman beneran ya, yang sudah kering, sudah karantina. Yang penting kita harus milih bibitnya juga lebih berhati-hati. Jangan yang kalau dipencet gembos itu rata-rata nanti bisa busuk. Oh iya, harusnya itu ya. Terima kasih Mas. Nggih. Ada mungkin ada ditambahkan lagi Mas? Mungkin cukup lah. Ya. Ya makasih Mas atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para petani porang Indonesia. Ya khususnya Boyolali ini yang mau kesini datang silakan, tidak apa-apa ya Mas ya. Ya monggo. Ya mau kalau mau belajar Kita sini belajar ya bersama. sharing bersama Ya. silakan langsung ketemu Mas Wisnu langsung, tapi ya janjian ntar nomornya saya cantumkan di bawah ya. Ya ini tekniknya pakai mulsa yang kayak gini, kita lihat nih. Ya ini pakai mulsa jaraknya 40 kali 40. Ya, samping 40 40 tengah itu ada kemarin. Ukur cuma perkiraan Ya. lubang tengah. Nah, lubang tengah itu dikasih ini karena kemarin ada yang kecil-kecil itu ya Mas ya. Sisa-sisa itu Ternyata juga bagus tumbuhnya. ternyata cuma bagus. Yang penting perawatan ya Mas ya. Ya perawatan bisa tumbuhnya kayak gini. Jangan disamakan di hutan, dibiarkan kita nggak bisa. Iya, harus dirawat ya. Harus dirawat tentunya. Oke. Ya udah, makasih Mas. Ya gitulah sahabat Taman Firdaus, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Taman Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.